Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Mari sebelum kita memulai persekutuan tengah pekan kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih atas kasih setiamu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika seringkali kami melakukan hal yang seringkali kami meragukan kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami memohon tuntunan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kami. Amin. Tak satu pun dari kita yang dapat mengetahui pasti akan masa depan. Khawatir dan takut itu pasti terlintas dalam diri setiap manusia. Namun, bila kita bersedia untuk memasuki misteri kehidupan ini dan berjalan bersama Tuhan, yakinlah bahwa ketenangan dan damai sejahtera akan menghampiri kita, bahkan tinggal bersama dengan kita. Seperti tiang awan dan tiang api, demikianlah penyertaan Tuhan kepada kita. Lagu Tiang Awan dan Tiang Api akan menjadi lagu yang akan kita pujikan pada persekutuan hari ini. Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam persekutuan tengah pekan. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mau penyertaan Roh Kudus saudara-saudara. Kita berdoa.
Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Tuhan perjumpakan kami. Untuk kami boleh bersekutu secara online. Kami boleh memuji Tuhan. Dan saat ini tiba waktunya agar kami dengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kembali kami membuka telinga, membuka pikiran, membuka hati kami. Agar firman Tuhan ini senantiasa menyertai kami. Mengingatkan, menopang dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mungkin kita kenal lagu Jangan Kamu Khawatir, ya kan? Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Nah, saudara-saudara, mungkin ketika kita melihat bahwa jangan kamu khawatir, kita mengartikan bahwa hidup ini tidak boleh khawatir sama sekali. Dan tidak boleh ada kekhawatiran. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apakah itu realistis? Apakah dalam kehidupan kita tidak mungkin merasakan kekhawatiran? Nanti kan kalau khawatir berarti kita tidak beriman. Maka dari itu yang namanya kekhawatiran itu ya udah kita tidak usah merasakan kekhawatiran. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini mungkin detik ini juga kita hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang manusiawi. Karena apa? Karena kita merespon sesuatu yang tidak ideal. Karena kita merespon sesuatu yang tidak enak. Manusia diciptakan Tuhan bisa merespon. Dan ketika kita melihat sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita, muncullah namanya kekhawatiran. Saya harusnya sehat loh, tapi kemudian kenapa saya sakit? Dan ketika sakit mikir, nanti biayanya seperti apa? Yang rawat siapa? Saya kerjanya bagaimana? Nanti cari uangnya bagaimana? Muncullah kekhawatiran. Kekhawatiran adalah sesuatu yang pasti kita hadapi ketika menghadapi situasi yang tidak kita inginkan. Nah, maka dari itu saudara-saudara, hari ini kita melihat juga bagaimana kalau kita dihadapkan pada kekhawatiran. Nah, kita lihat saudara-saudara dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Sekali lagi 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi saudara-saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Artinya apa saudara-saudara? Kekhawatiran adalah sesuatu yang kita hadapi. Tidak mungkin kita menolak kekhawatiran. Tetapi yang pertama saudara-saudara, jangan sampai kekhawatiran itu membutakan iman kita. Sekali lagi, jangan sampai kekhawatiran itu membutakan iman kita. Makanya saudara-saudara dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu. Artinya apa? Ketika kita menghadapi kekhawatiran, jangan menolak itu, tetapi justru tetap sadari, Tuhan, saat ini saya khawatir. Tentang apa? Sebutkan saudara-saudara. Tapi jangan pernah kekhawatiran itu membutakan mata iman kita. Dan tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa. Makanya saudara-saudara, yang pertama adalah khawatir itu mungkin kita hadapi. Orang Kristen bisa khawatir. Tetapi ingatlah, ada Tuhan yang lebih besar daripada kekhawatiran Anda dan saya, saudara-saudara. Nah, kemudian yang kedua, saudara-saudara, sebab ia yang memelihara kamu. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Artinya apa, saudara-saudara? Tugas kita bukan dia sakit ya. Kalau sakit bagaimana? Kalau sakit yang pertama tadi itu ya, ingat ada Tuhan. Makanya kita gak boleh menyerah di dalam rasa sakit itu. Yang kedua saudara-saudara, lihatlah, gak usah lari dari kenyataan. Kalau memang sakit ya sakit. Tapi kita imani bahwa Tuhan memelihara. Artinya memelihara itu apa? Dia beserta dengan Anda dan saya, saudara-saudara. Dia dengan Anda dan saya menghadapi rasa sakit itu. Makanya ketika hari ini saudara-saudara, Anda dan saya mengalami kesakitan, hadapi kesakitan itu. Karena kita percaya kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita dikecewakan, ungkapkan sama Tuhan, Tuhan saya dikecewakan. Hadapi kekecewaan itu bersama dengan Tuhan. Tuhan saat ini saya mungkin pekerjaannya gak selaris dulu. Saya khawatir akan masa depan. Akui. Dan yang kedua adalah, yuk ingat hadapi kenyataan apapun juga. Karena kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Tapi orang Kristen justru menghadapi permasalahan bersama dengan Kristus di dalamnya. Sepahit apapun, seburuk apapun, seberat apapun, hadapi itu. Jangan lari dari permasalahan.
dan hadapilah bersama dengan Tuhan. Lah terus kalau masalahnya belum selesai bagaimana Pak Hendrik? Kalau sakitnya nggak selesai bagaimana? Nah justru disitulah saudara-saudara akan kelihatan. Betul enggak kita anak-anak Tuhan? Masih enggak kita mengandalkan Tuhan? Kalau kita lihat dalam sejarah saudara-saudara, para rasul, silakan Anda baca saudara-saudara di kitab para rasul, mereka hidupnya enggak lepas dari masalah. Padahal mereka adalah orang terdekat dari Tuhan Yesus. Bahkan dalam sejarah kekristenan, mereka meninggalnya enggak ada yang normal saudara-saudara. Ada yang dibunuh, ada yang harus mengalami disalib terbalik. Ada yang dihukum macam-macam, saya nggak usah sebutkan terlalu kejam ya saudara-saudara ya. Tetapi yang menarik apa? Mereka tetap setia menghadapi kehidupan. Tanpa sekalipun berpikiran meninggalkan Kristus. Sampai akhir hayat mereka. Hasilnya apa saudara-saudara? Kisah-kisah iman mereka lah yang sampai hidup sampai detik ini. Kisah iman itulah yang terus-menerus memberikan api penginjilan untuk menghadapi apapun juga. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, sekali lagi, orang Kristen mungkin menghadapi kekhawatiran. Tetapi kekhawatiran itu tidak lebih besar daripada Allah kita. Dan hadapi kekhawatiran itu. Apapun juga, jangan pernah tinggalkan Yesus dalam menghadapi kekhawatiran itu. Sampai kapanpun juga. Amin. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini diingatkan bahwa Tuhan Yesus lebih besar daripada kekhawatiran apapun juga. Sehingga kami tidak pernah meninggalkan Kristus di tengah rintihan air mata pergumulan kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan terus mampukan kami untuk terus mempertahankan iman. Tidak pernah menggadaikan Tuhan di tengah kekhawatiran yang kami alami. Saat ini Tuhan kami berdoa. Kami teringat untuk saudara-saudara kami, untuk Bu Ratmi, Bapak Heru Kusmanto, Bu Waliem, Pak Adi Sunarto, Bu Suhardi, Bu Sinwa, Bu Kamiem, Bu Parmi, Bu Suwanyo, dan nama-nama lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan sertai mereka. Meskipun dalam keadaan sakit dan mungkin ada rasa khawatir, namun firman Tuhan menguatkan mereka untuk tidak pernah melupakan Tuhan. Dan tetap berani menjalani kehidupan. Meskipun saat ini dalam masa pemulihan. Meskipun saat ini dalam masa kelemahan tubuh. Tuhan sertai. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami. Di tengah pergumulan. Di tengah permasalahan. Di tengah kekhawatiran apapun juga. Tuhan lebih besar daripada apapun juga. Dan Tuhanlah yang menyertai kami. Hadapi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.